Banyak yang komplain, mengapa sih Islah Bahrawi belakangan ini yang biasanya menyuarakan anti radikal, anti ekstrim, anti teror, kok tiba-tiba belakangan ini ngomongin demokrasi? Nah, ini yang akan saya jawab di sini, bahwa kalau kita bergerak pada tataran melawan radikalisme, melawan ekstremisme, melawan terorisme, maka kita pasti akan bicara tentang demokrasi. Mengapa begitu? Karena kelompok radikal, ekstrim, teror yang mengatasnamakan agama pasti mengharamkan demokrasi. Kelompok-kelompok radikal yang mengatasnamakan ideologi kiri seperti komunisme, anarkisme, pasti juga mengharamkan demokrasi. Oleh karena itu, nonsens kita berbicara tentang perlawanan terhadap kelompok-kelompok radikal, kelompok teror, kelompok ekstrim, kelompok-kelompok kiri ataupun ekstrim kanan tanpa kita berbicara tentang purifikasi demokrasi. Kalau kemudian hari ini saya berbicara tentang pembuntungan demokrasi oleh kelompok-kelompok oligarki politik di Indonesia, maka ini juga bagian dari perlawanan terhadap kelompok-kelompok ekstrem kiri maupun kanan. Oleh karena itu saya jawab di sini bahwa mengapa hari ini saya melakukan perlawanan terhadap kelompok-kelompok yang berusaha membajak jubah-jubah konstitusi, berusaha untuk melakukan penebasan terhadap leher demokrasi, karena saya dalam hal ini konteksnya adalah melawan kelompok radikal, ekstrem, dan teror. Kawan-kawan sekalian, kalau kita berbicara kelompok teror, mereka menganggap bahwa demokrasi adalah produk manusia yang selalu diharamkan oleh mereka. Kelompok ISIS, Al-Qaeda, Boko Haram, Al-Shabaab, Jabhatun Nusra, kelompok-kelompok Sifanistik, atau kelompok-kelompok Bharatiya Janata adalah kelompok-kelompok yang hari ini berusaha membuntungi demokrasi karena mereka sebenarnya ingin membajak demokrasi demi kekuasaan mereka. Kelompok-kelompok teror seperti di Amerika, The Army of God, The Army of Christ, White Supremacy, Ku Klux Klan, kelompok-kelompok Basque di Spanyol adalah orang-orang yang hari ini berusaha menutupi gerakannya dengan jubah-jubah demokrasi. Di Indonesia hari ini, demokrasi telah dikhianati. Presiden kita berusaha memaksakan anaknya menjadi cawapres. Jadilah kemudian negara ini negara yang berbasis demokrasi tapi dibajak serasa monarki. Ini yang membuat kami kemudian merasa sakit hati kepada kelompok-kelompok yang hari ini berusaha mengerdilkan demokrasi itu. Demokrasi sebenarnya dikenal terutama di dalam sejarah Islam. Bagaimana 4 khalifah pertama setelah Rasulullah wafat ditunjuk berdasarkan sistem syuro. Ini adalah embrio awal dari sistem demokrasi yang dipakai hari ini. Maka kalau kita membaca literatur tulisan Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah yang kemudian diambil oleh para pemikir demokrasi modern hari ini yang menjadi kemudian sebuah ideologi politik yang kita kenal dengan demokrasi di Indonesia. Pemikiran Ibnu Khaldun yang mengambil intisari dari sejarah-sejarah politik Islam kemudian dikenal dengan Asobiyah. Asobiyah adalah kesepakatan bersama yang kemudian menjadi demokrasi ala John Maynard, John Locke, dan Adam Smith hari ini. Oleh karena itu kalau saya kemudian selaku seorang praktisi yang berusaha melawan kelompok-kelompok radikal, ekstrim, dan teror, pada sisi lain berusaha untuk menjaga kemurnian demokrasi, itu juga adalah bagian dari perlawanan. Kawan-kawanku sekalian yang menonton 2045 TV, hari ini kalau kita mau berbicara melawan kelompok-kelompok kanan yang selalu berusaha membawa sistem politik masa lalu ke hari ini yang dianggap sebagai ideologi paling ideal, mereka pasti akan mengharamkan demokrasi. Kawan-kawan sekalian, sekali lagi saya ingatkan, kelompok teror yang selama ini berusaha diberangus oleh bangsa ini adalah kelompok-kelompok yang ingin membuntungi demokrasi. Oleh karena itu, kalau saya hari ini melawan Pak Jokowi karena Pak Jokowi berusaha mengubah konstitusi lewat Mahkamah Konstitusi, itu adalah bagian dari upaya pembuntungan demokrasi. Tidak ubahnya seperti kelompok-kelompok teror Jamaah Islamiyah, ISIS, Osama bin Laden,
Abu Bakar al-Baghdadi, Aiman al-Zawahiri, Abu Bakar Bashir, nggak ada bedanya. Mereka juga mengharamkan Pancasila. Sementara Pancasila hari ini seolah-olah hanya tinggal slogannya saja. Karena Pak Jokowi memaksakan anaknya untuk menjadi cawapres di saat dia sedang menjadi presiden yang existing di dalam dunia demokrasi. Tidak ada yang seperti itu. Bahkan di sistem khilafah pun seorang raja baru digantikan oleh anaknya setelah mati. Bahkan di berbagai negara yang menganut paham demokrasi dimanapun, tidak ada yang menunjuk anaknya menjadi cawapres berikutnya ketika bapaknya sedang menjabat. George Bush di Amerika, yang kemudian diteruskan oleh anaknya menjadi presiden, itu pun setelah George Bush sudah lengser dari kepresidenan Amerika. Nah, ini yang kemudian akhirnya semua aparatur negara dipakai oleh Pak Jokowi untuk mengglorifikasi dan mengamplifikasi anaknya. Ini yang kemudian kita lawan hari ini. Ini adalah republik, bukan kerajaan. Ini adalah demokrasi, bukan monarki. Oleh karena itu, kalau kita kemudian ikut serta bersama Pak Jokowi melakukan pembuntungan-pembuntungan demokrasi, lalu apa bedanya kita dengan Abu Bakar Bashir? Apa bedanya kita dengan Abu Bakar al-Baghdadi yang saya sebutkan tadi? Apa bedanya kita dengan Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansarud Daulah, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu, biarkan kami beserta teman-teman yang lain ini juga ikut mengamankan demokrasi yang berbasis meritokrasi. Orang-orang yang menjadi pimpinan bangsa ini di masa depan harus berbasis kepatutan dan juga kemampuan. Bukan karena dia anak presiden, bukan dia kerabat presiden, dan juga bukan bagian dari oligarki yang dielus dan juga dijaga untuk mengawetkan kekuasaan kepemimpinan hari ini. Kawan-kawanku sekalian, saya tetap tidak akan pernah lengser dari perjuangan saya untuk melawan radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Sementara di sisi lain, kita juga harus menjaga demokrasi ini sebagai entitas perlawanan terhadap kelompok-kelompok yang ingin menumbangkan NKRI, yang ingin menumbangkan Pancasila, dan mereka yang punya niatan-niatan untuk membawa bangsa ini ke arah intoleransi. Sekali lagi saya katakan bahwa mari kita jaga demokrasi untuk melawan kelompok-kelompok ekstrim, kelompok-kelompok radikal, dan juga kelompok-kelompok teror yang mengatasnamakan ideologi apapun. Terima kasih.